Oke, welcome to Coach Potato ID. Nama gue Roy, dan kali ini kita akan membahas mengenai The Falcon and the Winter Soldier Episode 5. Warning, spoiler bagi kalian yang belum nonton. So, resiko ditanggung sendiri ya. And by the way, gue akan membahas sedikit mengenai Easter egg pada episode ini. Oke, diawasin, dibuka dengan John Walker yang berlari setelah dia membunuh dengan kejam Nico, salah satu anggota Flag Smasher, yang ditonton dan direkam oleh orang banyak. Di sini tampaknya dia terus menyalahkan dirinya dan Lemar. Dia bilang, andai saja Lemar mau mendengarkannya, Lemar tidak akan mati. Oke, jujur gue sebenarnya merasa sedikit agak kasihan ya dengan John Walker, tapi kelihatannya dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya itu. Lalu, Sam dan Bucky datang. Dan kelihatannya Walker bisa berganti mood gitu. Yang asalnya kelihatan sedih, ketika bertemu dengan mereka, dia langsung biasa lagi. Lalu Walker menyuruh mereka untuk rehat sejenak dan kembali menyusun rencana untuk mencari Karli. Tapi Sam bilang Walker harus memberikan shield-nya itu, dan Sam tidak mau ada orang yang terluka lagi. Lalu mereka akhirnya berkelahi satu sama lain. Scene mereka berkelahi mengingatkan gua akan scene pertarungan antara Steve, Bucky, dan Iron Man di Civil War. Gaya bertarungnya juga cukup mirip ya. Kelihatannya Walker sekarang sebanding dengan Bucky. Mereka berdua sama-sama seorang super soldier. Mungkin ini juga efek dari Walker yang sedang kesal. Ada momen di mana Walker juga bisa membuat tangan vibranium Bucky sampai sedikit rusak. Di semua adegan fighting, baik Sam maupun Bucky sama-sama sempat merebut shield Captain America itu. Ini menggambarkan seolah-olah pada akhirnya Sam lah yang akan menjadi Captain America. Dan juga mungkin di masa depan nanti ada kesempatan bagi Bucky untuk menjadi seorang Captain America juga, seperti di komik. Sam hampir saja dibunuh oleh Walker dengan cara yang sama ketika Walker membunuh Flag Smasher, dan wings-nya Sam dirusak. Di scene akhir, Sam diberi box oleh Bucky yang kita belum diperlihatkan apa isinya ya. Nah, ini sudah jelas ya, box yang diberikan Bucky kepada Sam itu isinya adalah sebuah wings baru dengan teknologi vibranium yang dibuat oleh para orang-orang Wakanda. Akhirnya, keadaan mulai mereda, dan mereka bertemu dengan Torres. Kalau kalian notice, Bucky sudah membersihkan darah di shield tersebut. Lalu juga di sini ada penjelasan singkat bagaimana pemerintah mau memberhentikan Walker sebagai Captain America. Sewaktu Torres bertanya apa yang terjadi dengan wings-nya, kelihatannya Sam tidak mau memberikan penjelasannya secara detail. Justru menyuruh Torres untuk menyimpannya. Nah, di komik, Torres memang menjadi Falcon baru setelah Sam menjadi Captain America. Dan mungkin nanti dia akan membetulkan wings yang rusak itu dan menjadi Falcon baru. Lalu juga ada scene di mana Karli berniat untuk melakukan balas dendam akibat kerabatnya itu mati. Dan dia juga akan mengumpulkan lebih banyak lagi anggotanya untuk memperkuat dan membuat plannya semakin lancar. The whole idea dari semua rencana Karli adalah untuk memperkuat organisasinya itu. Dan menurut gua sih di sini motifnya agak sedikit berbelok menuju ke arah kriminal. Ini juga kenapa dia akhirnya bekerja sama dengan musuh Falcon, yang membuat rekan Karli terheran-heran karena sekarang mereka akhirnya bekerja sama dengan seorang kriminal. Lalu Walker berhadapan dengan para anggota pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia bersikeras bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, walaupun pemerintah ingin dia berhenti menjadi seorang Captain America. Nah, dia sebenarnya memiliki medali Medal of Honor. Alasan dia tidak masuk ke penjara karena dia dibuat oleh pemerintah untuk menjadi sosok pahlawan. Dan juga mungkin karena Medal of Honor-nya itu. Dan ketika pada akhirnya John Walker diberhentikan menjadi seorang Captain America, dia berniat untuk membuat sosok Captain America-nya itu sendiri. Dan disinilah awal mula dia menjadi seorang The Truly US Agent, aka The Patriot. Lalu datanglah sosok cameo yang katanya paling ditunggu-tunggu, yaitu Valentina Allegra de Fontaine. Siapakah dia? Dia adalah Agent S.H.I.E.L.D. dan dia juga seperti double agent. Dulu dia pernah bekerja untuk Nick Fury, dan dia juga pernah masuk ke Hydra untuk menyusup. Nah, di komik, dia adalah agen spionase yang mendapat julukan si Madam Hydra. Dia juga sebagai penyusup ke Hydra untuk mengambil sebuah artefak. Dia sangat disukai oleh Nick Fury karena bakatnya itu. Nah, karakter dia itu di sini sepertinya sama seperti Zemo yang manipulatif. Dan for your information, seharusnya dia pertama kali muncul di film Black Widow. Oke, gue sebenarnya sempat berpikir kalau dialah si power broker itu. Sebenarnya kalian notice nggak sih?
kalau dia tahu semua kejadian tragedi yang menimpa John Walker, dan dia juga bahkan tahu kalau John Walker menyimpan sisa serumnya itu. Dan menurut gue sih ini lumayan cukup menarik ya. Lalu lanjut, Zemo sedang meratapi monumen dan akhirnya ditemukan Bucky. Nah, yang menarik, sebenarnya hanya Bucky lah satu-satunya super soldier yang dia sukai. Zemo sudah berekspektasi kalau dia akan dibunuh oleh Bucky, karena pada dasarnya Bucky adalah Winter Soldier. Namun Bucky tidak membunuhnya, bahkan dia mengeluarkan isi peluru dari pistolnya itu. Seolah-olah memberitahu Zemo kalau kode-kode Winter Soldier-nya itu sudah tidak berlaku lagi. Ternyata Bucky membawa para Dor-Malaje dan Ayo untuk menangkapnya. Ayo bilang dia akan dibawa ke suatu raft. Dan di akhir, Bucky meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas membuat wings baru untuk Sam. Nah, mungkin raft yang dimaksud adalah penjara yang dipegang oleh Thunderbolt Ross untuk menyimpan para villain yang sebelumnya diperlihatkan di film Civil War. Nah, Bucky diberitahu oleh Ayo untuk jangan melakukan hal aneh-aneh lagi, terutama yang berhubungan dengan Wakanda. Dan sepertinya sih para orang-orang Wakanda ini kelihatannya tidak terima begitu saja ketika Zemo kelihatannya cuman kayak dilepasin gitu aja gitu setelah apa yang dia lakukan terhadap King T'Chaka gitu. Dan memang sih setelah itu Ayo tetap bilang ke Bucky kalau dia tetap diterima di Wakanda. Lalu Sam datang kembali ke Isaiah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada dia di Korean War tahun 1950-an. Jadi sebenarnya Isaiah dulu sangat didiskriminasi oleh pemerintah. Dulu pemerintah melakukan percobaan kepada beberapa black people untuk mengetes serum super soldier. Salah satunya adalah Isaiah. Nah, pada saat menjalankan misi, beberapa orang percobaan tersebut banyak yang mati akibat efek samping dari serum itu. Kecuali Isaiah, dan pemerintah ingin mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Yang paling menyedihkan, ternyata dulu Isaiah pernah menyelamatkan banyak tahanan. Tetapi ketika dia pulang, dia malah dianggap kriminal dan ditangkap lalu dijadikan percobaan lagi. Kita bisa lihat dari luka mengerikan yang dia tunjukkan ke Sam. Nah, ini berbeda dengan Steve Rogers. Ketika dia berhasil menyelamatkan para tahanan, dia malah menjadi pahlawan dan dielu-elukan. Lalu dia akhirnya diselamatkan oleh seorang nurse yang merasa kasihan dengan memasukkan kematiannya. Dan akhirnya, dia juga diberitahu bahwa istrinya selama ini selalu mengirimkan surat dan juga ada banyak foto-foto istrinya yang disimpan di dalam box. Nah, mungkin ketika pada akhirnya Sam berhasil menjadi seorang Kapten Amerika, dia akan memberikan penghormatan kepada Isaiah sebagai pahlawan sama seperti Steve Rogers. Lalu, berlanjut, Sam membantu saudarinya untuk membuat usaha memancingnya menjadi lebih berkembang. Saudari dari Sam itu ingin kapalnya itu tidak dijual, melainkan dibiarkan menjadi legacy. Lalu Bucky muncul dan membantu mereka, lalu memberikan box teknologi baru dari Wakanda itu sebagai hadiah untuk Sam. Selanjutnya, Walker pergi ke tempat keluarga Lemar dan dia mengiyakan kalau orang yang dia bunuh itu adalah pelaku yang membunuh Lemar. Lalu Walker seperti terus yakin bahwa dirinya adalah seorang Kapten Amerika. Lalu juga ada scene singkat dari Sharon yang berada di Mandiport. Sepertinya dia sedang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu ada scene di mana Karli bertemu dengan Batroc untuk melakukan kerjasama. Nah, sepertinya ada yang aneh di sini. Ternyata Batroc di-hire oleh Sharon untuk melakukan rencananya mengenai GRC dan Flag Smasher. Sharon lah yang melepaskan Batroc untuk melakukan misi untuk menangkap seseorang di awal episode ketika Sam menghentikan dia di pesawat. Gua jadi berpikir kalau Sharon lah ternyata si power broker itu. Nah, menurut gue sih semakin complicated aja ya cerita di seri The Falcon and Winter Soldier ini. Lalu kembali pada Sam dan Bucky. Sam mulai berlatih menjadi seorang Kapten Amerika dan dia semakin yakin dan matang menjadi Kapten Amerika. Nah, Bucky terlihat dimotivasi oleh Sam untuk mencoba keluar dari PTSD-nya dengan meminta maaf kepada orang-orang yang Bucky lukai. Nah, ada yang menarik di sini ketika Sam bilang kalau Steve ternyata sudah tiada. Dan menurut gue sih maksudnya itu bukan berarti Steve benar-benar meninggal gitu, tapi mungkin dia sebenarnya sudah pensiun semenjak kejadian Endgame. Lalu, Karli memanggil seluruh anggota baru Flag Smasher-nya untuk masuk menyerang kantor pusat GRC di New York. Lalu di post-credit scene, kita bisa lihat John Walker membuat shield-nya sendiri, tapi mungkin bukan dari vibranium, dan dia akhirnya menjadi seorang US agent yang sebenarnya. Oke, dari semua penjelasan-penjelasan dan kejadian-kejadian yang terjadi pada episode ini,
Gua jadi berteori banyak apakah sebenarnya akan terjadi pada episode selanjutnya. Pertama-tama, mulai dari siapa sih sebenarnya si power broker itu? Apakah Valentina seorang power broker? Lalu juga, apa sih perannya di film ini? Atau bahkan mungkin Sharon lah si power broker itu. Lalu apakah Steve Rogers akan muncul ya di akhir episode? Mengingat dari aktor Wyatt Russell, ketika dia ditanya apakah pernah ketemu Chris Evans, dia bilang kalau tunggu aja pokoknya di akhir episode. Wah, ini menarik sih. Kira-kira siapa ya si power broker itu? Dan menurut kalian, apakah mungkin Steve Rogers akan muncul di akhir episode? Share teori kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter kita dan Instagram kita di bawah ini. So, see you soon in the next episode. Bye-bye.